Ketua Komunitas. Saya akan melaksanakan pagi pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran Moli dan Fokus. Moli dan Fokus merupakan singkatan dari Monopoli dan Pop-up. Media ini akan saya terapkan pada materi pembelajaran, materi makanan pada suatu ekosistem. Bagaimana cara pembelajarannya? Pertama-tama, anak-anak akan belajar atau mencari informasi yang didapat pada pop-up book yang telah saya buat. Kemudian di pop-up book ini juga terintegrasi dengan video pembelajaran yang bisa di-scan barcode-nya di sini. Juga ada augmented reality yang menggambarkan bagaimana proses rantai makanan dan tentunya akan menarik bagi siswa. Setelah siswa selesai belajar, siswa akan melaksanakan permainan monopoli. Pada permainan ini berisi berbagai macam tantangan yang bertujuan untuk melatih kemampuan literasi dan numerasi siswa. Penasaran bagaimana cara saya menerapkannya? Yuk ikuti video saya selanjutnya. Berdiri, ngatur pangan jali. Om Swastiastu. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan dulu anak. Selamat pagi anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Pak. Syukurlah anak-anak dalam keadaan yang baik-baik saja. Apakah sudah sarapan hari ini anak? Sudah, Pak. Oke. Hari ini Ara sarapan apa Ara? Telur dan nasi. Oh itu juga sudah mantap ya. Telurnya sebagai protein dan nasi sebagai karbohidrat yang tentunya untuk apa? Untuk sumber energi kita di pagi hari ini agar semangat untuk mengikuti pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba kita cek dulu adakah teman-teman yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ya. Oh, Merah sama Juni ya. Kalau Merah tadi sudah diberitahu sama orang tuanya lewat chat bahwa Merah dalam keadaan sakit, sedangkan Juni pulang kampung ke Buleleng. Untuk Merah mari kita doakan agar dia cepat sembuh ya. Anak-anak, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Tujuannya agar anak-anak memiliki semangat kebangsaan, ya, semangat juga dalam cinta tanah air kita. Silakan anak-anak berdiri semua dulu. Mari kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Bapak pimpin langsung, berikan gerakan tangan agar semangat dan nyanyilah dengan penuh semangat. Kita mulai 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, kita anak-anak dari lagu Sabang sampai Merauke tadi dikatakan bahwa Indonesia itu berjajar pulau-pulau dan tentunya di masing-masing pulau itu ada berbagai macam hewan dan tumbuhannya. Hewan dan tumbuhan itu tentunya masing-masing daerah itu berbeda dan ada juga proses yang melibatkan hewan dan tumbuhan di masing-masing daerah. Prosesnya itu adalah proses makan dan dimakan yang disebut dengan apa, Wira? Ya, rantai makanan, proses makan dan dimakan. Dan hal itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, mempelajari tentang rantai makanan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu anak, yang pertama melalui pembelajaran
problem based learning berbantuan media monopoli dan pop-up book yang terintegrasi dengan augmented reality, anak-anak mampu memahami proses rantai makanan dengan benar. Yang kedua, melalui problem based learning, anak-anak juga mampu menjelaskan atau mengidentifikasi peran dari masing-masing makhluk hidup atau organisme dalam rantai makanan. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Agar kita semangat dalam belajar pagi hari ini, marilah kita buat semangat dulu yuk. Semangat. Bapak pimpin langsung ya. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Tepuk semangat. Bagus sekali. Anak-anak, hari ini kan kita belajar tentang problem based learning. Berarti ada masalah yang harus anak-anak pecahkan. Nah, kebetulan masalah ini sedang dihadapi oleh petani yang mengalami gagal panen ataupun mengalami kerusakan pada tanaman padinya akibat atau ulah dari satu hewan. Nah, Bapak sudah siapkan video dan anak-anak cari tahu apa sih masalahnya yang ada pada video tersebut dan akan kita pecahkan pada pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak simak videonya. Indonesia dan melakukan dalam rangka ingin memerdekakan para petani dari hama yang selama ini meresahkan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Cirebon, Handika Rahman. Rekan Handika, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Pak Indra. Bukan bintang dulu, nanti kembali mengajar ulang kita ke bawah di kota Barat. Saya itu belum masuk hingga jawab ya pertanyaan ini, maka kami juga dengan momen HUT ke-80 Republik Indonesia tujuan Kabupaten Indramayu ini memerdekakan petani dari hama tikus dan ini akan para petani jadi dengan cara banjir mengalami di kawah terjadi misalkan di luar luar menyebabkan tetap terdekat. Jadi Oke, sudah selesai videonya. Anak-anak, dari video yang kalian amati tadi atau cermati tadi, ada sebuah permasalahan yang dialami oleh petani di video tersebut. Ada yang tahu apa permasalahannya yang dihadapi petani tersebut? Apa sih permasalahannya? Oh ya, ada tikus banyak di sawah dan tentunya mengganggu apa yang diganggu? Ya, yang diganggu padinya. Dan itu berkaitan dengan apa yang kita pelajari hari ini. Masalahnya adalah apa peran masing-masing organisme pada rantai makanan. Itu masalah yang harus kita pecahkan pada hari ini. Ada yang berperan sebagai apa, dan apa. Itu tentunya. Maka dari itu, sekarang Bapak membawa sebuah media yang akan memudahkan anak-anak dalam belajar. Media ini diberi nama Molly dan Popu. Molly dan Popu namanya. Nah, Molly dan Popu. Molly dan Popu ini adalah singkatan dari monopoli dan pop-up book. Nanti kalian akan belajar dengan pop-up book terlebih dahulu. Kemudian barulah kalian bermain monopoli. Nah, pop-up book itu seperti apa? Pop-up book adalah buku yang dibuka kemudian muncul. Pop-up artinya muncul. Kemudian ada informasi dalamnya yang bisa kalian baca. Seperti itu anak-anak. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke. Maka dari itu sekarang Bapak bentuk kalian kelompok dulu. Akan Bapak bagikan masing-masing kelompok pop-up book-nya. Silakan anak-anak mencari kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok beranggotakan 5 orang. Ayo silakan bentuk kelompok terlebih dahulu. Dari yang kelompoknya.
Oke, sekarang Bapak beritahu dulu bagaimana cara belajar dengan pop-up book dan permainan monopoli ini. Pertama, kalian baca setiap informasi yang ada pada pop-up book. Dibaca dengan seksama ya. Baca dengan seksama. Jika ada yang perlu dicatat, silakan Anda catat. Menurut anak itu penting, silakan catat. Kemudian setelah membaca, ada di bagian yang kedua itu kalian men-scan. Nah, men-scan informasi. Di sini ada video pembelajaran. Ini bisa di-scan satu kelompok satu boleh. Kalau ada lebih yang mau HP silakan di-scan juga. Kemudian pada barcode yang berikutnya itu ada augmented reality. Anak-anak bisa scan juga dan temukan apa yang muncul di augmented reality tersebut. Maka anak belajar melalui augmented reality-nya. Dan terakhir, barulah kalian baca fakta yang terjadi di Badung mengenai ekosistem dan serangan tikus. Di sini ada faktanya, silahkan dibaca nanti. Oke, itu prosesnya. Barulah nanti kalian ketika sudah selesai belajar melalui pop-up book, kalian menjawab atau mengerjakan tantangan yang ada pada permainan monopoli. Itu urutannya ya anak-anak ya. Sekarang Bapak bagikan dulu pop-up book-nya. Masing-masing kelompok mendapatkan satu pop-up book. Ini satu. Silakan anak-anak baca informasi pada pop-up book terlebih dahulu. Taruh di sebelah ujung sana biar semua bisa melihat. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu informasi pada pop-up book. Oke, anak-anak silakan cermati informasi yang ada pada pop-up book-nya. Dirasa ada informasi penting, silakan anak-anak catat informasi pentingnya. Nah, kalau sudah selesai membaca, silakan anak-anak scan untuk menonton video yang sudah Bapak sediakan. Oke. Oke, Alindia bisa view in 3D augmented reality-nya ataupun bisa place in your room. Bisa dicoba yang mana saja. Mau yang coba yang mana? Coba view in 3D dulu ya. View in 3D. Kemudian apa yang akan terjadi? Nah, bisa di zoom dulu. Ya, di sana ada rantai makanan. Oke, apa saja yang berperan di sana? Coba diamati Alindia dan Amira. Apa saja yang ada di sana? Bisa diamati juga. Diperhatikan juga, cocokkan juga. Apa perannya produsen itu bisa kalian lihat pada pop-up book. Oh, itu bagus tuh. Place in your room. Di Dewa Dani. Oke. Oh. Cocokkan. Apa saja yang ada di sana Dewa Dani? Konsumen 1 tikus, konsumen 2 ular, konsumen 3 elang, jamur dan oploser. Ya, dan apa peran-perannya? Produsen itu apa perannya? Bisa diamati di pop-up book-nya. Produsen adalah organisme atau makhluk hidup yang mampu memasak makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Diamati apa saja perannya produsen. Oke, diamati rantai makanan. Ya, bisa berdua dengan temannya. Oke. Oh, di sana juga mencoba. Apa saja yang ada di sana Gus Diki rantai makanannya Gus? Ah.
Oke, apa fungsi produsen? Bisa Gus Diki lihat kembali pada pop-up booknya. Apa peran produsen? Bisa lihat pada pop-up book di halaman berikutnya. Ayo dibuka arah. Oke, dilihat. Nah, lihat apa sana perannya. Produsen itu apa? Organisme atau makhluk hidup yang memasak makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Oke, cocokkan juga apa saja yang di sana dan perannya sudah ada di pop-up book. Bisa dicek di sana ya. 5 menit lagi kalian belajar. Setelah itu kita akan mencoba mengerjakan atau tantangan di permainan monopolinya ya. Setelah itu. Oke, oh ini masih mencari? Oke, itu sudah dapat itu. Silakan place AR content, AR content. Ya. Oke, sekarang tunggu beberapa saat dia akan muncul. Nah, sudah mulai muncul. Tanda panahnya dulu. Oke, itu dia sudah muncul. Oke, jangan sampai hilang, jangan sampai hilang. Samping dia di samping ya, diarahkan ke samping ya. Oke, ketemu sudah. Apa saja yang ada di sana? Produsen. Ya. Ya, dekomposer itu dia di sana ada. Anak-anak, sudahkah semua belajar menggunakan pop-up book dan augmented reality? Bagaimana augmented reality-nya? Kalian bisa melihat proses rantai makanan secara langsung melalui augmented reality dan tahu urutannya seperti apa dengan augmented reality. Sekarang monopolinya ini Bapak akan jelaskan aturan mainnya dulu. Bapak sudah siapkan aturan mainnya, aturan permainannya. Tolong dibaca dua aturan permainannya di kelompok masing-masing nanti ya. Yang jelas yang pertama itu setiap anggota kelompok itu mendapat giliran melempar dadu. Jadi semuanya mendapat giliran melempar ya. Jangan satu orang saja yang melempar. Biar semua mendapatkan keseruannya. Yang kedua, ketika selesai melempar dadu, pion baru boleh melangkah. Ketika dadunya menunjukkan suatu angka ke mata dadu, baru boleh melangkah pionnya. Yang ketiga, selesaikan tantangan terlebih dahulu. Kalau dapat tantangan, selesaikan dulu, baru boleh lanjut ke tantangan lainnya. Ya. Kemudian yang keempat, tantangan itu dikerjakan pada LKPD yang sudah Bapak sediakan, dan jangan lupa tulis poinnya. Dan masing-masing kelompok itu hanya boleh 2 kali putaran saja. Gimana 2 kali putaran? Itu adalah pertama mulai start, kemudian selesai sampai finish, itu baru 1 kali putaran. Kemudian lagi sekali putaran dapat giliran. Kalau sampai finish yang kedua selesai. Ini dadu, ini lembar kerja, ini aturan untuk dibaca, dan ini pion ini. Ya, tulis dulu anggota kelompoknya. Tulis dengan nama panggilan saja boleh. 3. Wih, 5. Oke. Oke. Silahkan bekerja sama. Selesaikan dulu tantangan, baru lempar dadu ya. Tulis poinnya dulu ya. Poinnya berapa tuh? 10 poin. Kemudian apa bunyi tantangannya? Oke, bagus. 3. Oke. Oke, ada yang lempar sekarang gilirannya. Oke, silahkan. Scan. Poin yang besar-besar aja nih dapat nih. Sebagai produsen
Bagus rantai makanannya. Oke. Apa itu decomposer ya? Hewan yang makhluk hidup yang bagaimana? Yang sudah mati itu diuraikan ya, bagus ya Waman. Tuh, yang menguraikan makhluk hidup yang sudah mati. Oke. Oke, pada tantangan yang itu, anak-anak diminta menjelaskan informasi yang ada pada diagram batang itu ya. Jelaskan informasinya. Ya. Udah finish. Berapa poin totalnya ini dihitungnya? Nah, anak-anak, apakah sudah semua selesai mengerjakan tantangan monopolinya? Sudah. Bagaimana tadi tantangannya? Seru? Seru. Seru sekali. Oke, baguslah. Kalau permainannya seru dan bermanfaat, tentu bermakna juga bagi anak-anak. Sekarang waktunya kita akan presentasi. Adakah kelompok yang ingin presentasi terlebih dahulu? Yang mau kelompoknya silakan anak-anak. Oke, sebelum Bapak tunjuk, ada yang mau presentasi terlebih dahulu? Tunjuk, Pak tunjuk ya. Oh, ini sudah ada anak-anak. Kelompoknya Waman. Sebentar ada kelompoknya Waman. Oke, silakan Waman. Bagaimana bagian nanti makanannya? Oke, bagus, sudah benar bagannya. Silakan. Sudah nih. Berperan. Oke, 4 sekali. Lanjut. Perannya. Oke. Oke, peran kelompok 2. Bagaimana tadi penampilan dari kelompok 2? Apakah sudah lengkap informasinya? Nah, anak-anak, tadi sudah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusi atau hasil dari menyelesaikan tantangan pada permainan monopoli. Dan dari apa yang dipresentasikan tadi, Bapak bisa menangkap atau menyimak bahwa presentasinya sudah bagus. Kemudian
anak-anak di kelompoknya sudah bekerja sama dengan baik sehingga mampu menyelesaikan tantangan dengan baik dan dipresentasikan juga dengan baik tadi. Kemudian kita semua. Sekarang Bapak ingin mengajak anak-anak untuk menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa saja? Oke, tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan tadi? Oke, bagus sekali ya nih. Udah bagus. Ini sudah bisa menunjukkan bahwa tadi kita belajar tentang rantai makanan dan dijelaskan bahwa rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan pada ekosistem. Artinya pada rantai makanan itu mengalir aliran energi. Nah, itu yang kita pelajari hari ini tentang rantai makanan. Selain itu ada belajar tentang apa lagi anak-anak? Ekosistem. Oke, apa lagi yang kita pelajari? Komponen biotik dan abiotik juga. Apa lagi? Ya, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sekarang kita akan melakukan evaluasi. Nah, Bapak sudah menyiapkan lembar evaluasi berupa game. Sekarang silakan Anda keluarkan HP kalian. Kita akan bermain. Silakan scan barcode. Oke, sudah. Oh, silakan. Diamati dengan baik. Diamati dengan baik. Bagaimana tadi mengerjakan soal menggunakan kuisernya? Seru tidak? Soalnya apakah bisa diselesaikan dengan baik tadi? Kalau kalian sudah menyimak dengan baik apa yang kalian kerjakan, pasti bisa selesai dengan baik juga. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin merefleksi kegiatan belajar kita hari ini. Apakah yang pembelajaran yang menurut anak-anak paling menarik bagi anak? Apalagi yang menarik? Quizzer. Main quizzer. Kemudian apalagi yang menarik? Apa? Ya, pop up booknya juga menarik. Apakah seru pembelajaran ini? Oke, halus seru. Berarti nanti kita akan kembangkan lagi permainan yang lebih menarik dan game yang lebih menarik lagi agar kalian bisa belajar sambil bermain tentunya ya anak ya. Sekarang mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa karena semuanya sudah berjalan dengan lancar. Silakan semua anak. Oh ya, untuk pembelajaran pertemuan berikutnya kita akan belajar kembali membahas tentang kerusakan ekosistem. Jangan kita pelajari ya. Untuk hari ini mari kita tutup dengan berdoa, memohon atau mengucapkan syukur pada Tuhan karena sudah diberikan kelancaran. Berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Sampai jumpa anak-anak pertemuan berikutnya. Silakan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimadenia Pramudianti Putri. Hari ini saya akan memberikan testimoni tentang pembelajaran menggunakan monopoli dan pop-up book. Menurut saya pembelajaran ini sangat seru dan menarik dan membuat saya tertantang dalam belajar. Selain itu, pelajaran ini sangat bermakna bagi saya. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimadenia Prasita Putri. Saya akan memberikan tentang testimoni pembelajaran hari ini yang menggunakan monopoli dan pop-up book. Menurut saya sangat mengembirakan dan menambah literasi dan numerasi saya. Sekian dari saya, terima kasih. Om